lagi aja. Udah, dia udah. Kak. Pada tahun 1960, Malaysia mengadopsi Import Substitusi Industrialisasi atau ISI strategi, di mana produk domestik dipromosikan untuk mengganti produk impor dengan mengembangkan infrastruktur, fasilitas kredit, dan insentif fiskal. Hal ini mendorong penanam modal asing yang ingin memperluas market share mereka. Namun, modal domestik sendiri tergolong kecil dan didominasi oleh etnis Cina. Secara rata-rata, upah kerja Malaysia meningkat, tetapi tingkat pengangguran tetap tinggi dan tingkat demand domestik juga tidak terpenuhi. Meskipun demikian, real GDP dinilai naik di tahun 1950, 2,6% menjadi 6% di tahun 1960. Pada tahun 1969, pertumbuhan perekonomian Malaysia tumbuh secara tidak seimbang antara Malaysia, asing, dan etnis lain, di mana jumlah share didominasi oleh asing dan etnis Cina. Kemudian, hal inilah yang menimbulkan kerusuhan. 1969, this cultural melting pot reached a boiling point. Malay and Chinese rioters fought one another in the streets of Kuala Lumpur with bladed weapons, farm tools, and salat. In the end, these riots left some 6,000 people homeless and claimed over 200 lives. Pada tahun 1971, Abdul Razak sebagai Prime Minister Malaysia saat itu mencanangkan beberapa program dan kebijakan yang disebut New Economic Policy. Program ini semata-mata dibuat dengan tujuan membentuk National Unity untuk mengurangi kemiskinan dan merestruktur kelas sosial untuk mengeliminasi adanya kesenjangan ekonomi. Pertama, Abdul Razak menetapkan kebijakan atas kepemilikan equity, di mana kepemilikan asing tidak boleh lebih dari 30%, dan sebaliknya kepemilikan bumi putra harus meningkat tidak kurang dari 30%. Lalu selanjutnya, menerapkan free trade zone dan insentif tax yang mendorong perusahaan manufaktur untuk mengekspor produksinya. Pada tahun 1980, Mahathir Mohamad terpilih menjadi Perdana Menteri Malaysia yang keempat. Ketika Mahathir Mohamad menjadi Perdana Menteri, timbul beberapa permasalahan terkait dengan strategi pertumbuhan Malaysia. Masalah pertama adalah terhalangnya pertumbuhan ekspor-oriented akibat adanya hambatan pada perdagangan dan transportasi, dan bertambahnya preferensi untuk negara industri dalam mengimpor bahan mentah. Selain itu, terdapat masalah pada Government Link Corporation atau GLC, di antaranya adanya ketidakefisienan ekonomi, biaya yang tinggi, produktivitas rendah yang disebabkan oleh kurangnya keahlian dari bumi putra. Dalam rangka beralih dari kebijakan ekspor-oriented, pemerintah mendiversifikasi sektor industri dengan meningkatkan heavy industrialization melalui substitusi impor, di antaranya semen, petrokimia, besi, baja, kertas, dan mobil nasional Proton. Dengan adanya heavy industrialization, membuat pemerintah harus melakukan investasi besar-besaran dan memprivatisasi beberapa GLC, namun masih di bawah kontrol Bumi Putra. Pada pertengahan tahun 1980, terjadi penurunan harga komoditas yang membuat pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan. Menghadapi permasalahan tersebut, pemerintah melakukan beberapa kebijakan seperti menarik investor asing dengan cara memperbolehkan perusahaan yang berekspor-oriented untuk dimiliki oleh negara asing, serta mengkonsolidasi dan meliberalisasi sektor perbankan dan menyediakan insentif untuk FDI inflows. Dengan adanya kebijakan ini menyebabkan adanya kenaikan rata-rata GDP sebesar 6%. Pada tahun 1991, Perdana Menteri Mahathir Mohamad mengenalkan visi 2020 yang bertujuan untuk membuat Malaysia menjadi sebuah negara perindustrian dan negara maju atau Malaysian Centric Economy menjelang tahun 2020.
Untuk mencapai visi ini, Mahathir Mohamad memprediksi Malaysia membutuhkan pertumbuhan annual real GDP sebesar 7% per tahun selama periode 30 tahun. Pada tahun 1997, Asia mengalami krisis finansial. Hal ini juga berdampak terhadap perekonomian Malaysia yang menyebabkan nilai tukar mata uang Malaysia yaitu ringgit mengalami depresiasi dari 2,5 menjadi 4,8 ringgit Malaysia. Hal tersebut kemudian berdampak pada munculnya kepanikan para investor. Anwar Ibrahim kemudian mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mengatasi situasi ini, yaitu memotong 18% pengeluaran negara, membatasi pengeluaran bank yang ditujukan untuk real estate market, membuat aturan pinjaman uang yang dilakukan oleh bank, memotong gaji para menteri, menunda proyek-proyek besar yang telah direncanakan. Kebijakan tersebut pada akhirnya ditolak oleh Mahathir. Kemudian ia mengeluarkan kebijakan baru yang disebut Capital Control Policy, yaitu menghapus pertukaran ringgit yang dilakukan di luar Malaysia, membuat jangka waktu selama 12 bulan bagi warga negara asing untuk menukarkan ringgit terhadap mata uang asing yang merupakan efek dari penjualan saham-saham Malaysia. Menetapkan nilai ringgit Malaysia fix di 3,8 ringgit Malaysia per US dollar, pelarangan untuk peminjaman ringgit terhadap warga negara asing di Malaysia, dan pelarangan investasi warga negara Malaysia di luar negeri tanpa adanya persetujuan dari Bank Negara. Kebijakan tersebut didukung oleh Gubernur Bank Negara, yaitu Dr. Zeti, yang menyatakan bahwa strategi yang dilakukan oleh Malaysia telah tepat karena tidak adanya bantuan dari luar. Negara bisa membaik tanpa adanya kebangkrutan perusahaan secara besar-besaran, tingginya unemployment, dan pajak yang tinggi. Pada tahun 2000, pertumbuhan Malaysia naik dari minus 9,7% menjadi 3,9%, sehingga strategi yang diterapkan dapat dikatakan efektif untuk mengurangi volume net capital inflow dan tekanan apresiasi mata uang domestik. Pada tanggal 3 April 2009, Najib Razak menjabat sebagai Perdana Menteri Malaysia. Najib Razak menyusung kembali kebijakan tahun 2008 yaitu One Malaysia, yang fokus pada mempertahankan tenaga ahli Malaysia, pemerintahan yang efisien, dan kesatuan etnik Malaysia. Kebijakan ini bertujuan untuk mencapai visi 2020. Namun, pada kenyataannya, terjadi beberapa permasalahan, di antaranya permasalahan fiskal yang besar, GLC yang tidak efisien, kehilangan core bisnisnya sebagai produsen elektronik dan pusat perakitan manufaktur menjadi ke Cina dan Vietnam, menurunnya GDP sebesar 7,8% dari tahun 2007 sampai dengan awal tahun 2009. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah sisa luka akibat krisis Asia pada tahun 1997 sampai 1998. Yang kedua, masih banyaknya tenaga kerja yang tidak kompeten. Yang ketiga, masalah ketidakharmonisan antar etnis dan suku di Malaysia. Yang keempat, kontribusi pajak yang minim dalam pendapatan pemerintah karena hanya sebagian kecil pekerja yang membayar pajak pendapatan. Kelima, kelangkaan SDM berskill karena mereka lebih memilih untuk bekerja keluar Malaysia. Untuk menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut, maka diperlukan beberapa strategi sebagai berikut. Najib Razak mencanangkan New Economic Model untuk menciptakan kondisi ekonomi yang lebih market-friendly dengan tetap menjaga keharmonisan antar etnis. Menurunkan kuota minimum kepemilikan warga negara Malaysia terhadap perusahaan yang secara publik diperdagangkan. Melarang masuknya pekerja asing ke Malaysia yang bertujuan untuk mengurangi persaingan antar pekerja, khususnya pekerja tidak terampil, sehingga dapat meningkatkan gaji pekerja tersebut. Mengizinkan investor asing untuk mempunyai sebagian besar saham, kecuali industri strategi seperti bank, telekomunikasi, energi, dan lain-lain. Memusatkan perhatian pada sektor unggulan dan bergerak ke sektor hulu untuk menciptakan nilai tambah.